Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Di video kali ini saya akan mencoba membahas materi mata kuliah manajemen risiko. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apa sih bedanya resiko dan manajemen resiko? Nah, kalau resiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Nah, sedangkan manajemen risiko adalah suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan terhadap harta benda, hak milik, dan keuntungan badan usaha ataupun perorangan, atau kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko. Jadi, manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia. Termasuk penilaian risiko itu yaitu pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan suatu pemberdayaan ataupun pengelolaan sumber daya. Nah, selain itu juga strategi yang dapat diambil antara lain seperti memindahkan risiko kepada pihak lain, terus menghindari risiko tersebut, terus selain itu juga mengurangi efek negatif dari risiko tersebut dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Selanjutnya yaitu macam-macam risiko dalam sektor produksi. Nah, menurut sifatnya dibedakan menjadi 5 ya. Yang pertama itu risiko murni, risiko spekulatif, risiko fundamental, risiko khusus, dan yang kelima itu risiko dinamis. Yang pertama yaitu risiko murni, yaitu risiko yang terjadi pasti akan menimbulkan suatu kerugian dan terjadinya tanpa sengaja, misalnya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu risiko spekulatif, yaitu risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar memberikan keuntungan bagi pihak tertentu, misalnya seperti utang piutang, perdagangan berjangka, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu risiko fundamental, yaitu risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain ataupun kepada seseorang dan yang menderita cukup banyak, misalnya seperti banjir, angin topan, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu risiko khusus, yaitu risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah untuk diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas atau kapal tenggelam, pesawat jatuh, dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu risiko dinamis. Nah, risiko dinamis di sini yaitu risiko yang timbul karena perkembangan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi, seperti risiko penerbangan luar angkasa dan lain-lain. Nah, kalau yang kelima tadi macam-macam risiko dalam sektor produksi menurut sifatnya, selanjutnya yaitu menurut sumber penyebab timbulnya. Yang pertama yaitu ada risiko intern dan yang kedua ada risiko ekstern. Nah, risiko intern yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Seperti misalkan kerusakan aktiva karena kesalahan karyawan, kecelakaan kerja, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu risiko ekstern. Nah, risiko ekstern yaitu berasal dari luar perusahaan. Misalkan seperti pencurian, persaingan dalam bisnis, fluktuasi harga, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu strategi meminimalkan risiko pada sektor produksi. Nah, untuk garis besarnya ada bermacam-macam risiko dalam usaha dan upaya untuk menghindari atau memperkecil risiko tersebut, yaitu yang pertama risiko teknis. Nah, risiko ini terjadi akibat kekurang mampuan manajer atau wirausaha dalam mengambil keputusan. Nah, risiko yang sering terjadi di dalam risiko teknis ini seperti misalkan yang pertama biaya produksi yang tinggi, yang kedua pemakaian sumber daya yang tidak seimbang, yang ketiga misalkan terjadi pencurian akibat pengawasan yang kurang baik, yang keempat terjadinya kebakaran akibat keteledoran dan kurang kecermatan, yang kelima misalkan
terjadi karena terus-menerus rugi karena biaya yang terus membengkak serta harga jual yang tetap sama, tidak berubah. Dan yang keenam yaitu penempatan tenaga kerja yang kurang tepat sehingga produktivitas tenaga kerja tersebut menurun. Nah, selain itu juga perencanaan dan desain yang salah sehingga sulit untuk dioperasionalkan, serta hal-hal yang berhubungan dengan ketata laksanaan suatu perusahaan tersebut. Untuk mengatasi hal-hal tersebut yang sudah saya jelaskan di atas, kita bisa menempuh upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama yaitu manajer ataupun wirausaha menambah pengetahuannya. Misalkan dengan cara yang pertama, membuat strategi untuk meminimalkan risiko di sektor produksi dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Yang kedua, dengan cara keterampilan teknis atau technological skill. Nah, di sini terutama yang berkaitan dengan proses produksi yang dihasilkan. Di sini diupayakan semaksimal mungkin dengan memakai metode yang dapat menurunkan biaya produksi supaya lebih efisien. Misalnya, yang semula dengan teknologi tradisional, kita bisa ganti atau kita bisa rubah dengan teknologi yang tepat guna atau teknologi yang sudah modern. Dan yang ketiga yaitu keterampilan mengorganisasi ataupun organizational skill. Nah, di sini kemampuan meramu yang tepat dari faktor produksi dalam usaha. Di sini mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Nah, ibarat misalnya ketika kita membuat kue ya, atau membuat makanan, bagaimana caranya agar rasa makanan yang kita bikin itu enak, murah, dan disenangi oleh si pembeli ataupun konsumen kita. Dan yang keempat yaitu keterampilan dalam memimpin atau managerial skill. Nah, di sini kemampuan untuk mencapai tujuan usaha dan dapat dikerjakan dengan baik dan serasi oleh semua orang yang ada di dalam organisasi itu atau semua orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Untuk ini, setiap pemimpin ataupun pimpinan itu dituntut untuk membuat konsep kerja yang baik dan jelas. Yang kedua yaitu membuat strategi usaha yang terarah untuk masa depan. Di sini meliputi strategi produksi, strategi keuangan, strategi sumber daya manusia, strategi operasional, strategi pemasaran, dan strategi penelitian dan pengembangan. Tujuan dari strategi ini ada 3. Yang pertama yaitu supaya kita memperoleh keuntungan. Yang kedua supaya kedepannya itu lebih baik dari sekarang. Artinya usaha kita itu selalu berkembang, tidak stuck cuma sampai di situ. Dan yang ketiga yaitu tetap bertahan ataupun survive. Nah, upaya yang perlu kita lakukan ialah kepandaian dalam menganalisis dan mendiagnosa keadaan di dalam perusahaan kita ataupun dari luar perusahaan kita. Yang ketiga yaitu mengalihkan kerugian pada perusahaan asuransi. Dengan konsekuensi setiap saat kita harus membayar premi asuransi yang merupakan pengeluaran tetap. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tentang pengantar manajemen risiko ini adalah perencanaan merupakan tahapan yang paling penting dan sangat penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang selalu berubah dan dinamis. Dalam era globalisasi ini, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis. Suatu perencanaan juga terdapat berbagai hambatan ya dalam penempatan tujuan. Hambatan tersebut antara lain tujuan yang tidak tepat atau tidak tepat sasaran. Selain itu juga sistem penghargaan yang tidak tepat dan penolakan terhadap perubahan dan keterbatasan. Dengan perencanaan yang baik dan strategi yang tepat, maka perusahaan dapat meminimalkan risiko sektor produksi. Dengan meminimalkan terjadinya produk gagal, dengan demikian pendapatan akan dapat meningkat dan kita tidak akan mengalami kerugian yang banyak. Nah, mungkin cukup sekian untuk materi pengantar manajemen risiko. Lebih dan kurang saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.